Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kalian semua selalu sehat. Amin. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Yang wajahnya belum kelihatan, tolong dinampakkan ya. Yuk, yang wajahnya belum kelihatan. Mas Maftu, Mbak Salma, Mbak Chelsea, dan yang lain, silahkan wajahnya dinampakkan ya. Yuk, wajahnya dimunculin. Nah, anak-anak ibu, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu membahas tentang teks eksplanasi. Pernah membaca teks eksplanasi belum ya? Tahu? Tahu. Berarti ada yang tahu, ada yang belum ya? Nah, tujuan pembelajarannya dan materinya bisa kalian lihat pada PowerPoint berikut ya. Nah, kelihatan ya? Bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, itu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dan ciri teks eksplanasi. Kalian sudah pernah membaca teks eksplanasi itu di mana coba? Tadi kan ada yang menyebutkan, sudah tahu Bu teks eksplanasi. Kalian sudah pernah membaca teks eksplanasi itu di mana? Di buku. Di buku apa? Di buku apa sayang? LKS. Oh, di LKS, boleh. Nah, kan ada yang sudah membaca dan ada yang belum ya. Supaya semuanya juga bisa memahami, coba kalian amati baik-baik video berikut ini ya. Nah, silakan diamati dulu ya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma masukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini.
Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Dan kalau udah gitu, efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget. Dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Sudah kalian lihat? Halo? Anak-anak yang Sudah, Bu. Sudah. Nah, tadi ya sudah ya. Tadi kalian semua sudah mengamati video tentang apa? Tentang virus corona. Tentang virus corona. Ya, tentang virus corona ya. Nah, menurut kalian itu kan tadi sebuah video. Jika video tadi itu kemudian dibuatkan sebuah teks, menurut kalian teks apa yang sesuai dengan video tadi? Teks apa kira-kira? Dalam bahasa Indonesia itu kan ada banyak teks ya. Ada teks deskripsi, ada teks berita, ada teks persuasi, ada teks prosedur, ada teks eksplanasi, ya kan? Nah, menurut kalian dari tayangan video tadi, ketika dibuat sebuah teks yang sesuai dengan video tadi itu, teks apa coba? Teks Nah, teks eksplanasi. Kenapa? Mengapa? Mengapa kalian memilih bahwa video itu sesuai dengan teks eksplanasi? Mengapa? Ada yang bisa mengutarakan? Mengapa bagaimana kejadian dalam sosial ilmu pengetahuan budaya dan lain-lain. Oh, karena menjelaskan itu ya. Nah, di awal ketika video tersebut ditayangkan itu ada kata apa coba? Diingat-ingat lagi. Ada kata apa? Proses. Lihat tadi. Diamati ya, ada kata proses ya. Iya. Jadi ketika sebuah teks eksplanasi itu berarti cirinya itu ada kata proses. Ya. Perhatikan lagi nih PowerPoint-nya. Kelihatan? Sudah? Sudah terlihat? Sudah. Di situ ada teks yang berjudul. Oh, belum. Udah, Bu. Oh, sudah. Ya sudah. Di situ ada teks yang berjudul virus corona ya. Bisa dibaca di situ. Nah, ya. Awal tadi kan kalian menyaksikan sebuah tayangan video. Nah, ini teksnya. Menurut kalian tadi kan teks ini termasuk teks eksplanasi. Jadi, menurut kalian teks eksplanasi itu teks yang seperti apa? Siapa yang berani mengutarakan pendapat? Boleh. Jadi, teks eksplanasi itu teks yang seperti apa? Teks yang menjelaskan tentang terjadinya atau fenomena. Teks yang
Jelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam sosial. Boleh, hebat. Ayo yang lain kasih tepuk tangan dulu. Walaupun dari rumah masing-masing ya. Nah, pinter. Nah, ada yang mau menambahkan pendapat? Tadi siapa ya, Mbak siapa? Tadi pendapatnya Mbak siapa? Bu Guru ucapkan terima kasih ya sudah berani berpendapat. Ayo teman lain ada yang mau menambahkan? Ayo kepada dia. Setuju dengan pendapat Mbak tadi dengan pengertian teks eksplanasi? Setuju. Setuju, boleh. Nah, ini pengertiannya ya. Ini pengertiannya disimak, silahkan. Nah, bisa dibaca ya. Nah, sebelum kalian membaca di sini kan, sebelum kita Google Meet berarti Bu Guru juga ini ya sudah mengirimkan materi melalui Google Classroom ya. Sudah dibuka atau belum? Sudah, iya berarti kan bisa belajar di bukanya. Ya sudah. Nih teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Nah, dari tayangan video dan teks tadi berarti fenomena apa yang tadi dijelaskan? Fenomena sosial. Fenomena sosial. Fenomena tentang apa berarti tadi? Judulnya apa tadi? Apa ya? Tadi videonya membahas tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Tadi judulnya apa ya? Tadi? Kenapa? Tadi video tadi menjelaskan tentang apa itu di judulnya kan sudah kelihatan virus corona. Ya, begitu ya? Jelas? Ya. Iya. Jelas. Nah, sekarang kamu kan sudah tahu pengertiannya. Sekarang ciri. Guru mau tanya dulu, ciri itu apa ya? Misal, sebutkan ciri-ciri jeruk. Bentuknya bulat. Kemudian warnanya orange. Itu kan ciri ya. Berarti ciri-ciri itu apa? Ciri itu apa kira-kira? Sesuatu yang khas gitu ya. Nah, Iya. kamu bisa melihat itu ya, teks virus corona. Ada yang Bu Guru buat itu ya, menggunakan tulisan dengan tebal. Misalnya ini, paragraf kedua. Virus corona adalah kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia. Menurut kalian, kalimat ini nyata atau tidak? Nyata. Nyata ya, nyata. Berarti teks eksplanasi itu harus bersifat apa? Fakta atau gagasan? Ayo, jadi harus bersifat Tua. ya harus bersifat faktual, boleh. Ya, faktual itu berarti nyata atau bukan? Nyata, ya berarti ciri yang pertama nyata, gitu ya. Kemudian ciri yang kedua, dari bacaan ini juga sama. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia. Menurut kalian, ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau tidak ya? Berkaitan. Benar ya, kalau corona itu menginfeksi sistem pernafasan ya, betul ya? Betul. Ya, bukan malah sakit kepala ya kalau virus corona ya. Ya, betul. Berarti ciri yang kedua, teks eksplanasi itu bersifat apa? Tadi kan faktual karena fakta. Kalau ini menurut kalian kan tadi sesuai dengan ilmu pengetahuan, berarti bersifat apa? Hasil penelitian ini. Oh iya, boleh bersifat ilmiah. Boleh. Sekarang coba ciri yang ketiga. Di paragraf pertama itu ada kalimat ini. Virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan. Gitu. Menurut kalian, kalimat pertama pada paragraf pertama ini mempengaruhi atau memberitahu? Memberitahu. Kalau memberitahu itu berarti objektif atau subjektif?
Objektif. Pinter. Berarti ciri yang ketiga, teks eksplanasi itu harus bersifat objektif. Ya, boleh. Sekarang yang keempat ya. Dilihat dari judulnya, itu tertulis virus corona. Menurut kalian, virus corona itu hal yang umum bagi kita atau hal yang khusus bagi kita? Umum. Umum, ya betul. Berarti ciri yang keempat, teks eksplanasi itu membahas hal-hal yang bersifat umum atau khusus? Umum, boleh. Sekarang yang kelima. Dari paragraf 1, coba Mas Rasya, paragraf 1 dibaca Mas Rasya. Rasya. Ibu. Ya, paragraf 1 sayang coba dibaca. Virus corona atau COVID-19. COVID-19 ya. Virus COVID-19. Ya. Coronavirus disease 2019 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Nah, terima kasih Mas Rasya. Bu Guru mau tanya, berarti virus ini berarti gini ya, paragraf ini menjelaskan penyebaran virus corona atau tidak? Iya. Prosesnya lama atau sebentar? Lama. Kemudian prosesnya ini disengaja atau tidak? Adanya virus disengaja atau tidak? Tidak. Berarti ciri yang kelima bahwa teks eksplanasi itu menjelaskan proses yang disengaja atau tidak? Tidak. Kalau tidak berarti prosesnya alami atau bukan? Alami. Yang alami. Ya, pintar. Nah, jadi ciri-cirinya kamu bisa lihat ya pada slide ini, slide berikutnya. Ya, ada 5 ya. Bisa dibaca, bisa dipahami? Kelihatan? Kelihatan. Nah, yang pertama bersifat faktual. Tadi ya sudah dilihat bareng-bareng ya. Kemudian yang kedua bersifat ilmiah, yang ketiga objektif, yang keempat generik, yang kelima menjelaskan proses yang alami. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau sudah bisa memahami, coba kita belajar bersama. Tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini. Siapa yang bisa menjawab mencoba nomor 1, tunjuk. Ini silahkan. Dengan mengucapkan nama dulu, nomor 1, siapa yang mau mencoba? Nomor 1 benar atau salah? Oh, kurang jelas. Oh, kamu pakai HP nih? Kamu pakai HP ya? Tak bacakan ya, nomor 1. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Benar atau salah? Benar. Alasannya apa? Kenapa nggak salah? Karena menjelaskan prosesnya. Oh iya, betul. Karena Sekarang menjelaskan proses kejadian. ya, boleh, betul sekali. Terima kasih. Sekarang nomor 2, perhatikan pernyataannya. Nomor 2, teks eksplanasi bersifat informatif. Benar atau salah? Informatif itu apa? Benar. Benar. Boleh. Informatif itu berarti memberi informasi. Ketika tadi ada teks virus corona, kamu informasinya semakin bertambah ya? Iya. Iya. Sekarang pernyataan ketiga. Teks eksplanasi menjelaskan proses melakukan sesuatu. Benar atau salah? Diulang. Teks eksplanasi menjelaskan proses melakukan sesuatu. Benar atau salah? Terus diulangi ya. Nih, teks eksplanasi menjelaskan proses melakukan sesuatu. Benar atau salah? Salah. Salah. Mengapa?
Betul, yang betul mengapa Mas Rasya ini kayaknya menjawab betul. Kenapa Mas Rasya? Karena apa? Yang menjawab benar, coba kasih alasannya. Mengapa? Yang menjawab salah juga mengapa? Ada yang berani mengutarakan? Kenapa? Ya. Yang menjawab benar siapa tadi? Silahkan. Bingung ya? Iya, Bu. Nah, perhatikan ya. Ini kan ada pernyataan begini. Teks eksplanasi menjelaskan proses melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu contohnya apa? Membuat nasi goreng. Membuang sampah. Nah, membuang sampah itu melakukan sesuatu. Membuat nasi goreng. Membuat telur dadar misal, itu melakukan sesuatu. Ketika kamu melakukan sesuatu, itu prosesnya sengaja atau tidak? Sengaja. Kalau teks eksplanasi sengaja atau tidak? Tidak. Berarti pernyataan ini benar atau salah? Salah ya. Karena kalau proses melakukan sesuatu itu disengaja, tetapi kalau teks eksplanasi itu tidak disengaja. Contoh misal virus corona. Kamu senang ada virus corona? Senang tidak? Senang ada virus corona? Tidak. Atau misal yang paling gampang saja, misal ya, bencana tanah longsor misal. Itu bencana tanah longsor itu dibuat oleh manusia dengan sengaja atau tidak? Tidak. Ya. Jadi kalau yang tidak sengaja itu berarti eksplanasi. Tetapi kalau yang disengaja itu bukan eksplanasi. Jadi teks eksplanasi menjelaskan proses melakukan sesuatu itu adalah pernyataan yang salah. Jelas ya? Oke. Sekarang nomor 4. Teks eksplanasi bersifat subjektif. Benar atau salah? Salah, betul. Sekarang yang kelima. Kucingku merupakan salah satu judul teks eksplanasi. Benar atau salah? Salah, mengapa? Mengapa, Rasya? Yang benar kenapa? Tadi ciri teks eksplanasi itu apa? Faktual. Kemudian ilmiah. Kemudian objektif. Kemudian, nah ini kucingku. Ada teks judulnya kucingku. Menurut kalian itu termasuk teks eksplanasi atau bukan? Eksplanasi. Kenapa sayang? Itu merupakan fenomena atau bukan? Bukan. Berarti jawabannya benar atau salah? Salah, iya. Kalau kucingku itu bukan sebuah fenomena ya. Kalau kucingku itu kan berarti menjelaskan tentang keakuan. Berarti kalau kucingku itu lebih tepat teks apa? Waktu kelas 7 itu. Misalnya begini, kucingku berwarna coklat, bulunya lembut, matanya cantik. Itu termasuk teks apa itu waktu kelas 7? Teks deskripsi, betul. Lanjut ya, sekarang nomor 6. Fokus pada hal umum. Itu termasuk teks eksplanasi atau bukan? Benar, betul sekali. Sekarang nomor 7 ya, terakhir ini. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari dan memerlukan jangka waktu yang panjang. Benar atau salah? Benar. Alhamdulillah bisa dipahami. Nah, dari yang Bu Guru jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti sudah jelas ya? Tidak. Berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang apa saja? Tentang mengetahui eksplanasi. Ya, tentang apa? Satu, tentang? Pengertian teks eksplanasi. Ya, yang kedua?
Ciri, boleh. Eksplanasi. Oh iya, betul. Jadi kita sudah belajar tentang pengertian dan ciri. Anak-anak ibu yang sehat, yang cerdas, yang selalu berbahagia. Untuk materi ini, ya, nanti tugasnya itu ada 2 macam. Bisa didengar ya? Bisa. Nah, kamu sudah pernah menggunakan Google Classroom kan? Nah, ya malah sering ya. Harapannya Bu Guru, ketika pembelajaran bahasa Indonesia itu, silahkan kamu menggunakan Google Classroom ketika tidak bertatap secara virtual seperti ini ya. Jadi kalau ini kan Google Meet kita bisa saling ini ya, bisa saling berkomunikasi walaupun secara bertatap maya. Nah, untuk penugasannya itu ada 2. Harapannya Bu Guru, mulai sekarang kalian itu sudah dibiasakan untuk menggunakan Google Classroom. Alasannya apa? Ketika kalian menggunakan WAG, kadang kalian itu kan kadang menghapus pesan, ya atau tidak? Ketika materi tersimpan dalam WAG, nanti ketika kamu menghapus pesan, itu biasanya nanti akan ikut terhapus. Jadi harapannya Bu Guru, mulai sekarang kamu belajar untuk menggunakan Google Classroom. Nah, untuk pertemuan ini, Bu Guru memang masih mengirimkan materi melalui WA, kemudian melalui Google Classroom. Tetapi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti Bu Guru langsung mengirimkan materi melalui Google Classroom. Bisa dipahami? Bisa membuka Google Classroom ya, itu kan malah materinya enak Mbak, Mas. Jadi nanti materinya tidak hilang karena sudah tersimpan rapih di situ. Ya, jelas? Jelas. Nah, untuk penugasannya nanti Bu Guru mengirimkan LKPD melalui Google Classroom. Bu, nanti bagaimana mengerjakannya? Nanti kamu tinggal buka aja di situ. Kemudian nanti menjawab. Nanti di situ ada 2 soal uraian di Google Classroom itu ya. Seandainya kamu masih bingung untuk menjawab jawabannya apa, nanti kamu bisa membuka materinya dulu. Di Google Classroom sudah lengkap, ada materinya, ada PowerPoint-nya, ya begitu ya. Nanti di bagian tugas, nanti silakan kamu mengerjakan, kemudian langsung kamu kirimkan melalui Google Classroom. Jelas? Jelas atau tidak? Jelas. Itu ya. Kemudian, tugas yang kedua ini juga gampang. Untuk evaluasinya ya, nanti Bu Guru mengirimkan link Google Form melalui WAG. Seandainya ada yang tanya, Bu mengerjakannya bagaimana? Nanti kamu tinggal klik aja link itu. Sebelum mengerjakan, tolong dipahami dulu materinya ya. Kemudian nanti kamu mengerjakan. Setelah mengerjakan, nanti nilainya bisa langsung muncul. Jelas? Jelas. Apa ada yang masih bingung? Ayo tanya dulu. Wajahnya yang belum nampak diperlihatkan coba. Kan sudah lama sekali nggak sekolah tuh Mas Rasya sudah. Yang masih bingung silahkan tanya. Nggak ada yang bingung, paham semua? Insya Allah, berarti tentang penugasan paham ya. Nah, untuk penugasan silakan kalian kerjakan. Setidaknya hari ini tolong untuk penugasan saya tunggu sampai malam itu enggak apa-apa. Ya silakan kamu kirim sesenggangnya kalian, tetapi tolong usahakan untuk mengerjakan dengan baik. Jelas ya? Hanya ada 2 soal uraian untuk Google Classroom, kemudian untuk evaluasinya yang menggunakan Google Form itu ada 10 soal pilihan ganda. Insya Allah mudah untuk dikerjakan. Jelas? Jelas. Nah, sebelum Bu Guru menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, siapa yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tadi katanya kan ada 2 ya. Tentang apa saja tadi kita membahas tentang apa? Eksplanasi dan ciri-ciri eksplanasi. Nah, ada pengertian dan ciri. Coba yang berani mengutarakan tentang pengertian teks eksplanasi siapa coba? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa bagaimana kejadian alam sosial yang dapat terjadi. Ya, bolehlah. Seperti itu juga boleh. Yang berani memberikan
Pendapat tentang ciri-ciri teks eksplanasi? Boleh, siapa? Silahkan. Mas Rasya, itu boleh? Atau Mbak Anissa itu yang sudah mengaktifkan mikrofonnya? Ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya apa saja sayang? Ya. Kemudian suaranya belum terdengar jelas, Nak. Eksplanasi bersih umum akademik Ya, ya. Kemudian ya, terima kasih Mbak. Ya, kenapa sayang? Bagaimana? Yang berani untuk melengkapi pernyataannya Mbak Anissa siapa coba? Ciri-ciri teks eksplanasi tadi kan sudah belajar bersama. Itu apa saja ciri-cirinya? Boleh? Faktual. Kemudian yang kedua? ilmiah, Ya. Objektif, Objektif. generik, dan umum, dan Ya. proses alami. Ya, pintar sekali. Ya, jadi kesimpulannya ada dua ya untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini ya. Yang pertama pengertian. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam ataupun fenomena sosial. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya. Yang pertama bersifat faktual. Yang kedua bersifat objektif. Yang ketiga fokus pada hal-hal umum. Kemudian yang keempat menjelaskan proses yang alami. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Guru mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini? Tidak ada. Sudah jelas ya? Ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Materinya pada GC silahkan dibaca-baca dulu sebelum mengerjakan. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, berarti untuk minggu depan ya, silahkan kamu belajar tentang materi struktur teks eksplanasi sambil santai, misalnya habis sholat subuh atau apa, silahkan kamu belajar sebentar. Gitu ya. Nggak ada pertanyaan ini ya? Ya, Bu Guru ucapkan terima kasih kalian sudah bergabung dalam Meet ini. Semoga semuanya memperoleh kebaikan. Saya cukupkan. Amin ya. Saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.